Dai Kamtimas Polda Jawa Timur akhirnya angkat suara di tengah kerumunan masyarakat warga Banyuwangi yang sedang terjadi kerusuhan diakibatkan Ormas Islam FPI menyerang dan membuat keributan dalam kegiatan acara pelantikan Ormas PWI Laskar Sabilillah di salah satu daerah Kabupaten Banyuwangi. Beliau menghimbau kepada masyarakat warga setempat, khususnya anggota Ormas PWI Laskar Sabilillah, untuk tidak terpancing melakukan perlawanan. Dalam hal tersebut, beliau juga menyampaikan agar kerusuhan dan keributan yang dilakukan oleh Ormas FPI itu ditangani oleh anggota yang berwenang atau pihak kepolisian. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat dan warga setempat, khususnya PWI Laskar Sabilillah, agar selalu tetap mengedepankan stabilitas keamanan demi menjaga situasi dan kondisi yang aman, damai untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Langsung saja, mari kita simak bersama yang disampaikan oleh beliau ini. Batun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Ini bisa dilihat di tafsir Maroh Labid atau tafsir Al-Munir juz 1 halaman 466. Beliau mengatakan syarat yang pertama yaitu al-amnu, terciptanya stabilitas keamanan. Kebetulan Bapak, saudara-saudara, saya 3 bulan yang lalu itu dilantik oleh Kapolda Jatim menjadi Dai Kamtibmas Polda Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Oleh sebab itu saya titip stabilitas keamanan itu di tangan semua warga negara tanpa terkecuali. Memang secara institusi itu tugasnya TNI dan Polri. Akan tetapi kalau hanya dibebankan kepada beliau, saya yakin tidak mampu. Kitalah yang harus terpanggil untuk menciptakan stabilitas keamanan. Negara itu akan aman. Yang pertama itu jangan sampai di Indonesia ini ada orang atau kelompok yang merasa lebih baik dan lebih suci dari yang lain. Betul, setuju. Kalau ada kelompok atau orang yang merasa lebih suci dari yang lain, saya jamin Indonesia tidak akan aman. Makanya Gus Dur itu berulang-ulang, tangkap si Rizik itu, dia yang membuat keonaran. Oleh sebab itu, agar supaya Indonesia ini aman, satu-satunya cara menurut Gus Dur, Rizik harus ditangkap. Karena dialah yang membuat keonaran di Indonesia. Coba baca sejarah ya. Surga itu tempat yang paling aman, harmonis, damai. Tapi pada suatu hari, surga yang begitu damai, aman, itu menjadi mencekam karena Allah itu murka. Murka kepada siapa? Murka kepada salah satu makhluknya yang bernama Iblis. Iblis itu diperintah oleh Allah, Iblis, kamu harus sujud hormat kepada Adam. Semua penduduk surga, tidak terkecuali para malaikat, itu menyampaikan rasa hormat sujud kepada Nabi Adam. Hanya Iblis yang tidak mau. Coba baca surat Al-A'raf. Apa jawabannya Iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa api harus hormat kepada tanah? Kan gengsi ya Allah. Ini kata siapa? Kata Iblis. Nah, ucapan atau diksi ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam, itu yang tidak disukai oleh Allah. Akhirnya Iblis itu dideportasi, diusir oleh Allah, diturunkan ke dunia. Hari ini ada di Banyuwangi. Ini tugasnya PWI ya. Jadi kadang ada orang kelompok
yang merasa lebih baik dari yang lain itu adalah junudu iblis, adalah pasukan iblis. Yang sekarang ini di Indonesia itu komandannya ada dua. Yang pertama Rizik, yang kedua Bahar Dumit. Betul. Itu komandannya. Merasa lebih hebat. Di mana-mana Bahar itu mengatakan, di tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Tugasnya kamu ini berani ke Bahar Smith. Berani. Kalau berani saya menghadapi sendiri. Ya. Itu ya, Gus Halim, oh, jangan mendalkan Gus Halim, harus berani sendiri ya. Gitu. Nah, sedangkan Rasulullah itu mengatakan begini, ahsabukum akhlaqukum wa ansabukum a'malukum. Keturunanmu itu adalah akhlaknya, dan nasabmu itu adalah perbuatannya. Sekalipun anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya buruh, tukang ojol, penggayuh becak, tapi akhlaknya bagus, perbuatannya terpuji, itu adalah keturunan orang bagus. Sekalipun mengaku dirinya, diri itu punya itu mengalir darah Rasulullah, kalau ucapannya, akhlaknya jauh dari akhlak dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu keturunan iblis. Paham ya Pak ya? Nah, ini tugas kita untuk menjaga Indonesia. Makanya PWI itu, Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku ini masih muda, tugasnya PWI itu mulia. Yang pertama, menjaga kehormatan, kesucian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjaga marwah Wali Songo. Yang ketiga, menjaga marwah NU. Dan yang terakhir, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya nanya, Anda ini siap enggak membela semuanya? Pancasila.